Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Romi bersama rekan saya Jamaluddin. Kami tergabung dalam kelompok 2 akan membahas tugas dari Bapak Rino Rialdi LC.MIS selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tafsir dan Hadis Ahkam. Di sini kami mengangkat pembahasan tentang konsep kepemimpinan dalam Al-Quran dan Hadis. Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat, organisasi, bangsa, dan negara antara lain dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Oleh karena itu, sejumlah teori tentang pemimpin dan kepemimpinan pun bermunculan dan kian berkembang. Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Beberapa pedoman atau panduan telah digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa kemaslahatan menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Tiada Islam tanpa jemaah, tiada jemaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat." Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini. Walaupun Indonesia bukanlah negara Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahu kepada manusia bahwasanya tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah berfirman, "Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami, telah kami cukupkan bagi kalian nikmat daripada kami, dan telah kami ridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian." Al-yawma akmal, akmal sempurna, lengkap, selesai. Atmam artinya menyeluruh, meluas, atau menyegala. Maka inilah agama Islam yang telah Allah turunkan kepada kita. Agama Islam tidak perlu lagi tambahan, tidak perlu lagi pengurangan, juga tidak perlu lagi perubahan. Karena agama Islam Allah turunkan sempurna, menyeluruh dalam segala hal. Maka dia mengatur politik sebagaimana dia mengatur keluarga, dia mengatur akhlak sebagaimana dia mengatur ekonomi, dan dia mengatur segala-galanya dalam kehidupan manusia. Maka termasuk kepemimpinan juga sudah diturunkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpinnya itu pun sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pemimpin yang baik, pemimpin seperti apa yang harus dipilih, pemimpin seperti apa yang harus kita angkat, kepemimpinan seperti apa yang akan kita pakai. Semua sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya pemimpin yang amanah yang harus diwujudkan di dalam Islam, namun juga sebuah sistem kepemimpinan yang amanah. Pemimpin yang amanah di dalam Islam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dengan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan pula dengan khalifah-khalifah setelahnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semua telah tercontohkan dengan sempurna pemimpin yang amanah dan sistem kepemimpinan yang amanah. Rasulullah contohkan pula di dalam kehidupannya ketika beliau masih hidup di Madinah. Bagaimana beliau mengatur Madinah dengan syariat Allah, syariat Islam, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang mengatur Islam. Mereka mengatur umatnya dengan Islam. Hukum-hukum mengangkat pemimpin, syaratnya 2. Pertama, syarat pemimpin yaitu amanah. Pilihlah yang amanah, amanah kepada Allah, amanah di rumah tangga, amanah kepada anak, amanah kepada istrinya. Jangan memilih hanya karena sesuku, sekampung, dan jangan memilih hanya karena separtai. Tapi pilihlah amanah dia ke atas, amanah dia ke bawah, amanah dia ke samping. Ke atas kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke bawah kepada umatnya, dan ke samping kepada keluarganya. Dan yang kedua, hukum-hukum mengangkat pemimpin yaitu kalau dia menetapkan hukum, dia bersikap adil. Apa itu adil? Diletakkannya di tempat yang layak, ditempatkannya di tempat yang semestinya. Adil lawannya zalim. Siapa yang tidak adil berarti dia zalim. Maka banggalah kita sebagai orang Islam yang punya konsep menyempurna termasuk dalam pemimpin dan sistem kepemimpinan. Demikian singkat yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.